selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Katakan namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar Namamu besar termulia. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan di atas segala-galanya. Kami bawa setiap nyanyian kami dan biarlah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Sebentar kami akan dengar kepada firman-Mu, berkati sertai setiap kami yang hadir malam hari ini. Di saat yang lain memilih melakukan apa yang mereka sukai, di saat yang lain terlalu letih untuk datang di rumah Tuhan. Kau lihat umat-Mu Tuhan, mereka datang mencari wajah-Mu dan kami percaya firman-Mu yang berkata, orang yang mencari Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Maka biarlah malam ini menjadi malam yang baik, malam yang memberikan perubahan di hati kami. Kami yang diikat, dilepaskan, kami yang bersusah dihiburkan, bahkan kami yang sakit. Malam ini menjadi malam kesembuhan bagi kami. Karena kami percaya Engkau Allah yang baik, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Maka Hamba serahkan setiap kami, keluarga besar dari Persekutuan Doa Rumah Roti Bogor, dari yang duduk paling depan sampai yang paling belakang, paling kanan sampai paling kiri, diberkati dalam nama Yesus. Dan biarlah setiap kami menerima jamahan-Mu Tuhan, sehingga pulang ada sukacita di hati kami, ada shalom Tuhan, bahkan ada satu semangat pengharapan hanya di dalam Tuhan. Hamba doa Tuhan kuduskan lidah bibir hamba, kata kalimat ucapan ayat poin, sehingga setiap kata dan bagiannya hanya berasal daripada Allah. Karena umat-Mu tidak butuh nasihat dari hamba, mereka butuh isi hati Tuhan. Agar kekristenan kami bukan hanya sebatas agama, kekristenan kami adalah pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus. Kami siap terima yang baik malam ini, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita jemaat Tuhan yang siap mendengarkan kepada firman Tuhan. Bersama-sama kita katakan, amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang terkasih silakan duduk. Terima kasih untuk tim worship yang sudah bawa kita masuk dalam hadirat Tuhan. Boleh buka masker? Oke. Biar kenal. Mantap. Apa kabar saudaranya? Apa kabar? Saudara apa kabar? Aduh, saya 1 jam loh kita nyanyi loh, dari jam 7 sampai jam 8. Wih, saya lihat dari tadi tetap semangat, worship leadernya semangat, imam musiknya semangat, saya juga lihat saudara juga semangat. Yang penting dengan firmannya jangan sampai gini. Karena kalau udah capek nyanyi gitu, lama-lama nyender hilang. Hari ini senang sekali, satu kehormatan buat saya bisa ada di Persekutuan Rumah Roti Bogor. Ini kali yang pertama buat Ibu Mariana, terima kasih sudah kontak dan bersyukur ada di tengah Bapak Ibu pada malam hari ini. Saya sudah lama tidak di Bogor karena terakhir tugas di Bogor itu 2019. Jadi saya perkenalkan diri, nama saya Pendeta Yebi Tambayong. Memang dari awal saya ambil studi strata 1 teologi itu jurusan misi. Sama-sama teman saya nih, Bu Frida nih. Saya satu angkatan, satu kelas nih sama Ibu Frida. Jadi kalau ada yang saudara ragukan, tanya aja sama Bu Frida, bener gak itu? Jadi karena saya ambil jurusan misi, dulu kita bukan pendeta. Pendeta itu gelar yang diberikan denominasi gereja. Jadi kita lebih tepatnya evangelism atau penginjil lah. Jadi gak terikat dengan salah satu gereja. Karena kita ambil jurusan misi, jadi dulu kita lebih banyak pelayanan di luar dari Jakarta. Atau lebih tepatnya di luar Pulau Jawa. Jadi mau antar denominasi, mau Katolik, Protestan, Pentakosta, Karismatik, gerakan Reform, gerakan Baptis, setiap gerakan gereja kita masuk dalam konteks penginjilan. Sampai akhirnya kalau saya lanjut studi di STTBI, strata 2 di sana, ambil jurusan teologi lagi. Sampai akhirnya saya 2009 terikat dengan salah satu gereja, yaitu gereja Tiberias. 10 tahun sampai 2019, jadi 3 tahun terakhir itu saya sempat tugas di Bogor. Ada yang pernah ketemu kita? Ya sebagian ya. Jadi saya ada di sana sampai akhirnya 2019 saya bergabung sampai hari ini di GBI HMJ. Di bawah pengembalaan Pendeta Helmi Janto. Jadi saya full sebagai hamba Tuhan. Saya, istri saya asli dari Tapanuli, Boru Huta Barat. Jadi anak-anak saya itu Obama, orang Batak Manado. Di rumah itu kita lebih banyak bahasa Batak. Karena kalau bahasa Manado itu yang penting bisa ngana Manado. Tapi kalau Batak kan susah minta ampun.
Saya tahun ini 10 tahun sama istri saya. Bahasa Batak yang saya ingat tuh cuma satu. Parbada, itu aja. Ya, yang tertawa yang itu ya, halak kita itu biasanya. Jadi anak saya 2, saya tinggal di daerah Cibubur. Dan anugerah Tuhan bisa ketemu dengan saudara. Saya mau tanya sekali lagi, sehat semua? Puji Tuhan. Padahal tadi sempat hujan ya, saya udah khawatir. Musuh orang Kristen itu sebenarnya bukan setan. Kita kalau setan tuh kita buat iblis gemetar. Tapi kalau hujan beda cerita. Kita udah siap-siap aja di gereja. Kayaknya Tuhan belum berkehendak mah kita hujan. Tapi saya bangga jemaat-jemaat di tempat ini tetap setia datang walaupun cuaca mungkin tidak bersahabat. Gimana pekerjaan? Lancar? Keluarga bahagia? Puji Tuhan. Hutang lunas, hutang. Nah, justru saya datang Rabu ini gara-gara itu pendeta. Supaya lepas. Jadi saya senang sekali bisa datang melayani di tempat ini. Sama-sama kita mau lihat firman Tuhan. Saya mau mulai satu ayat dari Kejadian pasal 26. Kisah yang gak asing di telinga saudara. Ketika Ishak Tuhan minta tinggal di tanah. Oh iya, ini streaming ya? Shalom semuanya yang di streaming Zoom. Shalom, ada yang live YouTube juga ada nggak? Oh, yang di Facebook juga ya? Shalom, apa kabar? Selamat malam. Wah, rame juga ya. Mantap, luar biasa. Senang sekali bisa berjumpa secara onsite dan online. Jadi zaman sekarang kalau online itu ya biasanya pakai Zoom. Kalau YouTube itu ngebantu, cuma repotnya banyak jemaat itu akunnya nggak premium. Jadi lagi nyembah kayak tadi kan, layak dipuji. Shopee muncul di iklannya. Aduh saya kalau YouTube itu ya luar biasa, cuman kalau nggak premium itu ngeganggu sedikit itu. Jadi ya buat jemaat-jemaat yang di YouTube, yang di streaming Zoom, yang ada di Facebook, mantap, diberkati oleh Tuhan. Walaupun kita jauh, tapi kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh apapun. Amin. Kejadian 26, 12 sampai 22. Sebenarnya ayat yang sering saya bawa di persekutuan-persekutuan baru. Ayat yang baik yang saya sedang bawakan di awal 2023. Semua bawa kitab? Amin tuh bawa atau enggak? Karena amin tuh abu-abu, yang bawa bilang amin, yang enggak bawa juga bilang amin. Orang Kristen gitu, selama hidup tuh kita Alkitab seringkali lupa dibawa. Tapi kalau mati kita peluk Alkitab ya. Iya, saya suka cerita waktu saya pelayanan di Manado di Sonder itu, ada satu jemaat Tuhan meninggal, gak pernah di gereja. Gereja aja gak pernah apalagi baca Alkitab, tapi waktu mati kayak pendeta. Pas mau tutup peti saya bilang sama istrinya, Bu Alkitabnya keluarin aja. Tanya dia, kenapa pendeta? Alkitab buat orang masih hidup, marah dia. Jangan. Dia gak pernah baca, siapa tahu di sana dia baca-baca. Iya. Ya memang zaman udah berubah ya kan. Ya saudara bolehlah pakai saya gini saya udah nggak pernah bawa Alkitab bentuk fisik tuh udah nggak pernah. Ini bahan khotbah, literatur, lah tetek bengek semuanya udah dalam bentuk digital. Bahkan data khotbah saya semuanya udah dalam bentuk cloud. Jadi kalaupun ini ketinggalan, hilang, saya tinggal pakai device lain, login. Jadi memang zaman udah canggih. Tapi kalau saudara udah nggak bawa Alkitab, nggak ada aplikasi Alkitab, kebangetan. Kejadian 26, 12 sampai 22, ada 11 ayat kita akan baca bergantian. Jemaat yang di Zoom ya lihat-lihat aja lah. Kalau muncul ayatnya silakan baca atau saudara ada aplikasi di smartphone saudara, monggo. Kejadian 26, saya baca 12, saya minta jemaat Tuhan yang hadir onsite di tempat ini 13 bersama-sama. Terus kita bergantian sampai dengan ayat yang terakhir. Ayat yang 22 kita akhiri bersama. Sudah di sana? Maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga, apa kata Alkitab? Ia mendapat hasil 100 kali lipat. Why? Sebab ia, ayat 13, baca. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah. Sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Ayat 15. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami. Sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Ayat 17. Dan ia
Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. 19 jemaat. Ketika bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak, kata mereka, air ini kepunyaan kami, dan Ishak menamai sumur itu Esek. Karena mereka bertengkar dengan dia di sana. 21 apa? Sama-sama yang terakhir 1 2 ya. Ia pindah dari situ dan sama-sama bilang sama saya Rehobot. Kalau saudara baca kata Rehobot, seringkali yang paling familiar di pikiran kita itu adalah ministry yang dibangun oleh hamba Tuhan Pendeta Erastus. Rehobot itu nama yang cukup baik. Alkitab bilang Rehobot itu artinya Tuhan memberi kelonggaran. Jadi kalau saudara dengar kata Rehobot, Rehobot itu kata yang menggambarkan bahwa Tuhan memberikan kita kesempatan, kelonggaran. Tuhan mengizinkan kita untuk kembali berkarya. Kalau saudara kerja, ngalamin tantangan, tekanan, saudara bisnis tapi rugi, sampai akhirnya tiba-tiba mulai laba, untung, usaha karir kita mulai naik, itu namanya Rehobot. Allah melonggarkan, Allah mempermudah, Allah mengizinkan hal yang baik terjadi. Perhatikan kalimat selanjutnya dikatakan, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Jadi tema hari ini saya bawa dalam konteks Rehobot. Sama-sama bilang sama saya Rehobot. Masuk 2023, setiap gereja membahas hal yang kira-kira mirip. Gereja banyak membahas bahwa tahun ini adalah tahun yang akan mengalami tantangan. Karena memang pernyataan tokoh-tokoh dunia, bahkan pemimpin kita yang tertinggi Presiden Joko Widodo dari 2022 sudah spill, sudah spoiler. Dikatakan bahwa 2023 akan menjadi tahun yang, iya saudara pasti udah baca di media sosial, saudara baca di berita. Dan bukan cuma Bapak Jokowi, beberapa pemimpin dunia juga setuju bahwa 2023 adalah tahun yang sukar. Mereka memprediksi akan terjadi resesi dan hal-hal yang tidak baik lainnya. Bahkan 2 hari yang lalu kalau saudara ikuti berita, kita baru mendapat kabar yang sangat menyedihkan karena di Turki, khususnya di daerah Turki, Syria, terjadi gempa yang berkekuatan 7,8. Per hari ini berapa jumlahnya? 1.700, hampir 1.800 korban meninggal, belum yang luka-luka. Saya bisa bayangkan nggak, 1.800, 1.700 itu banyak sekali loh untuk peristiwa gempa. Makanya dia masuk kategori salah satu gempa terbesar di dunia yang terjadi beberapa puluh tahun terakhir ini. Dan itu baru masalah bencana alam, belum hal-hal yang lainnya. Dan saya mau bilang sama saudara, kalau kita terlalu banyak dengar berita, kita terlalu banyak dengar referensi, pendapat, tafsiran orang, kita akan hidup dalam kecemasan, kekhawatiran. Tapi yang saya percaya berkat kita adalah berkat kerajaan Allah. Yang setuju katakan amin. Ya, Indonesia mungkin akan alami krisis, maybe. Mungkin harga akan semakin mahal, income kita akan semakin sedikit. Tapi selama kita ada dalam rancangan Allah, apa kata Alkitab? Rancangannya bukan kecelakaan, rancangannya damai. Dan kita memang selalu ingin hal yang baik. Waktu saudara masuk 2023, apa doa saudara untuk tahun ini? Ya pasti sukses, berhasil, sehat, bahagia, apalagi. Orang itu pasti ingin yang baik. Makanya kenapa orang sekolah tinggi, udah selesai S1, ambil strata 2, lanjut sampai strata 3, ngapain dia repot-repot? Supaya hidupnya lebih baik. Orang udah sehat tapi dia bikin lagi menu diet, dia masih sempetin workout walaupun ada capek kerja. Kenapa dia capek-capek? Supaya lebih baik. Ibu-ibu kenapa dandan? Sebelum dandan udah cantik belum? Hah? Iya kan? Kenapa ibu masih repot-repot? Kenapa ibu masih repot-repot untuk dandan? Supaya lebih, ya aduh Pak, dia punya krim itu ada pagi, siang juga, malam juga ada. Makanya perempuan itu dia sebelum pakai krim sama sesudah pakai krim beratnya beda. Sebelum dia pakai krim timbang 55. Pas dia pakai krim timbang 58. 3 kilo dia punya krim di itu belum, kan krim macam-macam kan. Gua baru tahu ternyata krim itu macam-macam loh bener. Saya kan dulu laki-laki taunya cuma lotion ya kan. Krim muka udah. Kemarin saya ada urusan di Grand Galaxy Park. Istri saya ngikut kan. Terus dia apa yang untuk beli-beli peralatan perempuan itu apa? Body shop.
Udah harganya mahal itu kan. Saya sepanjang perjalanan waktu dia bilang, Yang, nanti aku mau ke body shop ya, saya udah pegang tangan dia erat dan saya doa Tuhan. Tutup matanya dengan kuasa darah-Mu Yesus. Mudah-mudahan dia lupa ke sana ya kan. Dia bukan beli mahal-mahal. Intinya dia cuma beli apa? Kemarin hand cream. Saya bilang, oh ini krim apa? Saya kecil gitu, harganya 100 berapa tuh. Saya waktu bayar sih ikhlas, tapi setelah itu baru, aduh Tuhan. Tangan aja ada krimnya sendiri loh. Tangan beda, kaki beda. Aduh pokoknya itu perempuan. Makanya perempuan tuh zaman sekarang, saudara lihat kemarin siapa yang lagi viral tuh gara-gara dia operasi wajah tuh siapa? Nah ibu-ibu, itu ya kan? Itu udah umur berapa itu dia? Tapi sekarang gara-gara operasi itu ratusan juta. Kenapa dia mau buang uang sebanyak itu? Supaya lebih baik. Kalau yang middle, yang uangnya ya yang jutaan paling biasanya tanam benang. Ya bener dia tarik di sini. Mahal loh, satu benang tuh sekian juta itu. Untuk bikin lebih kencang, itu yang punya uang. Kalau yang agak miskin ya dia pakai lakban, dia tarik ke belakang begini. Ya mahal kan tanam benang. Aduh. Udahlah saudara santai-santai aja lah, kita udah malam gini saya juga pikir saudara udah capek, udah kita cerita-cerita aja. Ada satu orang Papua dia punya istri marah-marah sama dia punya suami. Dia bilang, "Papa, kau itu habis-habis kita punya uang." Suaminya tanya, "Kenapa?" "Kau ada setiap hari minum-minum sama kau punya teman. Kau hambur-hambur kita punya uang. Saya tidak setara suka," dia bilang. "Papa jangan buang-buang uang." Suami digituin kan gak terima, dia marah Pak. Bilang, "Kau jangan atur-atur saya. Kau pikir cuma aku yang buang-buang uang, kau juga buang uang. Kau tiap hari kau ke salon kau pakai perawatan segala macam, kau beli-beli krim, kau buang-buang uang." Nangis perempuannya. "Papa, saya itu ke salon, saya beli-beli obat muka supaya saya lebih cantik." Suami bilang, "Aku pun mabuk supaya kau lebih cantik." Ada bapak-bapak yang begini, "Berarti gue mesti mabuk nih malam nih." Nggak, tapi memang pada dasarnya kita tuh selalu ingin yang lebih baik. Doa kita, harapan kita, cita-cita, rencana kita tuh ingin lebih baik. Persoalannya antara keinginan dengan realita belum tentu sama. Sama seperti Ishak. Ishak berpikir di tanah Gerar ini terjadi kelaparan. Dan apa yang harus dilakukan sebagai kepala keluarga? Dia bilang kita ke Mesir. Di sana ada makanan, di sana cuacanya lebih baik dan kita akan hidup lebih baik. Tapi apa kata Tuhan? No, you stay di Gerar. Kamu tetap ditinggal di Gerar. Walaupun Gerar terjadi kekeringan, kelaparan yang melanda dari itu. Karena Tuhan menyertai, Ishak diberkati. Makanya ayat yang tadi kita baca, dia menabur di tempat itu, dia menuai ratusan kali lipat, bahkan ayat 13 ditulis dengan sangat jelas, dia menjadi kaya, kian lama kian kaya, menjadi sangat kaya. Tapi berkat Tuhan bukan berarti meniadakan masalah. Karena ayat berikutnya Alkitab bilang orang mulai cemburu. Pak, orang gak suka waktu lihat saudara diberkati. Waktu kita ganti kendaraan baru gitu, atau kita naik jabatan, orang gak suka. Orang akan mulai cari cara gimana ngejelekin kita, orang mulai cari cara gimana fitnah, orang cari cara gimana jabatan kita turun, dan ini yang terjadi kepada Ishak. Abimelek, raja orang Filistin berkata, "Pergi dari tempat ini. Karena engkau lebih berkuasa dari kami, jangan lagi tinggal di tempat ini." Nah yang repot adalah Ishak diperintah Tuhan, jangan pergi dari Gerar. Maka Alkitab catat, dia tetap ada di Gerar, tapi di bagian lembah. Nah ini persoalan, saudara harus mengerti kata lembah dalam Alkitab. Lembah itu bukan tempat yang baik saudara. Kalau saudara nanti datang ke Yerusalem lama di Israel sana, itu ada satu daerah, ada 3 bukit, Moria, Sion, sama Bukit Zaitun. Nah lembah itu biasanya cuma jadi kuburan, atau tempat tinggal orang-orang miskin. Karena lembah itu bukan tempat yang baik seperti di atas bukit misalkan. Makanya ada istilah dalam Alkitab, lembah kematian, lembah bayang-bayang maut. Jadi lembah itu identik tempat yang kurang baik. Kenapa? Karena seringkali karena banyak bukit di sana, lembah tidak selalu terima matahari yang cukup. Jadi kalau dia basah-basah sekali, kalau dia kering-kering sekali. Artinya Ishak udah ada di tempat yang bagus. Tapi orang mulai usir dan dia ada di tempat yang buruk. Tapi selama Tuhan menyertai, Alkitab katakan, dia menggali sumur dan sumur itu tetap keluar airnya berbuah-buah. Kembali saya katakan, berkat Tuhan bukan berarti meniadakan orang mulai datang dan mengklaim, ini air kami.
yang kerja Ishak, yang gali dia, tapi dia bilang ini air kami. Dia cari lagi tempat lain, dia gali lagi. Karena Tuhan memberkati, air keluar lagi berbuah-buah. Pertanyaan saya, apakah selesai masalah? No, orang kembali klaim ini air kami. Yang menarik Alkitab katakan Ishak gak ribut, Ishak gak adu mulut, Ishak pergi lagi dia gali tempat lain dan Alkitab katakan Rehobot. Saya mau bilang sama setiap jemaat Tuhan, doa kita berisi tentang harapan, kesuksesan, keberhasilan. Tapi ini yang harus saudara ngerti. Hidup ini gak seperti selalu yang kita harapkan. I don't know, maybe 2023 engkau akan hadapi kekurangan. Engkau akan hadapi yang namanya fitnah, orang perlakukan engkau dengan tidak adil, saudara diperlakukan dengan sebelah mata, income, pendapatanmu mengalami penurunan. Tapi selama engkau dalam penyertaan Tuhan, selalu ada jalan. Makanya bagaimana kita melihat Rehobot di 2023, bagaimana kita mengalami kelonggaran, bagaimana Tuhan mengizinkan kita untuk mendapat hal yang lebih baik. Ada 3 poin. Yang pertama, ketika kita menjaga hati, sama-sama bilang sama saya hati. Apa yang menarik dari kisah Ishak? Alkitab di ayat 13 bilang begini. Ini kameranya cuma di sini doang nih, nggak bisa saya jalan-jalan ke sana. Ah, sini aja. Ya, maaf ya. Kan gini kan saya lebih enak. Makanya lain kali datang ya. Yang menarik, Alkitab bilang begini. Ishak makin menjadi kaya, kian lama kian kaya, sampai menjadi sangat kaya. Tapi waktu Abimelek usir dia nggak lakukan perlawanan. Ishak punya kemampuan untuk bertahan. Dia yang kerja, dia yang gali tanah itu, dia yang uruk tempat itu sampai akhirnya dia menuai ratusan kali lipat. Dan tiba-tiba diusir dan Abimelek merebut apa yang menjadi pekerjaan Ishak selama setahun itu. Ishak punya kesempatan atau dia punya potensi untuk fight back gitu. Dia untuk lawan, saya nggak bisa, ini kerjaan saya. Ini kan saya yang jerih lelah, enak aja kamu usir-usir saya. Ishak nggak ribut, Ishak pergi. Saya mau tanya, kalau saudara direbut milik saudara, apakah dengan mudah kita seperti ikhlas? Ya udah ambil, silakan. No, kita akan bertahan. Tapi kenapa Ishak mengalah? Karena dia punya hati yang berbeda. Saudara ingat apa yang menarik dari Abraham sampai akhirnya dia sangat diberkati di tanah Kanaan. Ada satu peristiwa, Alkitab catat, gembala Abraham dengan gembala Lot ribut. Abraham bilang daripada kita ribut udahlah kita memisahkan diri. Nah Abraham punya kalimat yang luar biasa. Kalau engkau ke kanan, saya ke kiri. Kalau kamu ke kiri, saya ke kanan. Repotnya Lot nggak tahu diri. Lot melihat pandangnya ke arah lembah, ke arah sungai Yordan, dia lihat padang rumputnya hijau, tempatnya lebih bagus, subur, dan Lot mulai bilang, paman, aku tinggal aja di sini. Dan Abraham dapat yang lebih kering. Tapi karena hatinya, Tuhan bilang apa? Kemanapun engkau melangkah, aku memberkati. Nah Ishak bukan cuma dizolimi 1 kali. Alkitab catat 3 kali dizolimi. Yang kedua kali gembala Gerar merebut. Saudara ingat gak penjelasan saya mengenai gembala lembah Gerar? Kata lembah itu artinya orang miskin. Yang mau coba rebut sumur Ishak itu gembala-gembala miskin. Ishak orang kaya. Tapi yang menarik dia gak marah, dia gak tersinggung. Karena kan orang kaya kan gitu, gampang marah. Makanya kalau laki lu gampang marah bilang, kayak orang kaya aja lu bilang. Susah aja lu soal marah. Iya bener, orang kaya tuh ngantri sedikit dia marah. Lelet sedikit dia marah, tapi Ishak gak marah. Ishak bisa aja dia sewa tentara, hajar ini gembala lembah Gerar. No. Dan kali yang ketiga dia tetap mengalah. Dan ini yang membuat hidupnya ada dalam perkenanan Tuhan. Saya ngomong pahit ya saudara. Sometimes Tuhan izinkan engkau dizolimi sama orang. Tuhan izinkan namamu dijelekin orang lain. Orang rebut apa yang menjadi hak dan milik kita. Tapi bukan karena Tuhan gak mampu menyertai. Bukan karena Tuhan lalai. Bukan karena Tuhan gak sanggup menjaga melindungi. Tapi sebenarnya Tuhan lagi murnikan kita. Karena buat Tuhan memberkati itu gampang. Buat Tuhan gampang. Buat Tuhan mengubah hidup saudara 180 derajat dari kekurangan menjadi kelebihan. Sangat-sangat mudah. Loh ada gak yang mustahil buat Tuhan? Ada gak yang susah buat Yesus? Jalan di atas air, orang mati bangkit, orang lumpuh jalan, orang buta melihat, orang tuli mendengar. Ada gak yang susah buat Tuhan? Ada. Ada satu. Apa yang susah buat Tuhan? Ngedidik lu. Tiap minggu lu datang ke gereja, dengar firman, kebenaran, hal-hal yang baik, tapi kita gak pernah berubah. Jadi kalau saudara tanya, ada gak yang susah buat Tuhan? Ada. Ngedidik kita ini setengah mati. Didikan itu bicara tentang hal yang gak menyenangkan.
Didikan itu berbicara tentang hal yang gak kita sukai. Tapi waktu Tuhan izinkan terjadi, yang Tuhan sebenarnya pengen tilik itu hatinya. Lo rugi itu pasti kok saudara. Walaupun kita berdoa Tuhan berikan berkat keuntungan, rugi itu pasti. Saudara baca biografi orang-orang sukses, apakah semuanya langsung untung? No. Mereka hadapi kekurangan, kerugian. Mereka hadapi masa-masa di mana mereka berpikir, mungkin saya gak bakat di bisnis ini. Tapi kenapa mereka tetap menjadi pemenang? Karena mereka berjuang sekalipun tidak ada kepastian. Nah bedanya kita ini terlalu banyak bersungut. Kita lebih mudah berkata, di mana penyertaan-Mu Tuhan? Katanya Engkau Allah yang menolong, katanya Engkau Allah yang menjawab doa, katanya Engkau Allah yang menuntun langkah. Kenapa saya gagal? Kenapa saya ditipu? Kita lupa, Tuhan itu lagi lihat kita. Tuhan tuh lagi tilik kita, seberapa pantas untuk Engkau diberkati besar. Oh udah gak usah amin-amin lah. Gue lagi gemes. Ya ini belum makan nih, urusannya belum makan nih. Iya, gak gini loh. Saya tuh banyak dapat di jemaat ya. Saya gak bohong, kita nih banyak terlalu banyak mengambil sebuah kesimpulan bahwa Tuhan gak menyertai jalan kita. Kata siapa? Saudara baca Alkitab, bahkan orang-orang yang dipilih Tuhan, mereka hadapi masalah kok. Mereka hadapi masa-masa di mana mereka berpikir, apakah Tuhan menyertai saya? Tapi orang yang menjaga hatinya, dia akan berkata seperti Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saya mau tanya jujur ya sama jemaat yang hadir, yang di sini aja, yang di YouTube, yang di Zoom ya, denger-denger aja lah. Siapa di antara saudara yang dalam hidup pernah dirugikan atau dipinjem gak dibalikin, atau orang tipu nilainya 5 juta ke bawah? Siapa yang 5 juta ke bawah? Sekitar 5 jutaan. Kalau yang lebih ya nanti, 5 jutaan ada 10 jutaan. 50 juta nih kelas 50 juta, 50 juta ke bawah siapa yang I don't know 20, 30, 40 ada? Ya mulai ada kan tangan-tangan kan. Yang 100-an, 50 sampai 100-an siapa? Yang ya ada, 100 sampai 300 juta siapa? Yang 500 jutaan ada. Yang 1 miliar, 500 sampai 1 miliar milik saudara, I don't know, mungkin orang ajak engkau investasi, orang pinjam, orang tipu, orang bilang ini modal tapi hilang. Ada yang di atas 1 miliar? Ya, saya percaya. Saya percaya. Hidup ini engkau akan alami hal yang pahit, yang namanya kehilangan. Bisa nama baikmu, bisa pekerjaanmu, karirmu, atau mungkin bisa harta bendamu. Tapi saya mau ngomong sama orang yang 5 juta, 10 juta, 50 juta, 100 juta. Coba deh saudara lihat. Yang hilang 1 miliar lebih aja masih hidup sampai sekarang. Iya kan? Enggak dia masih datang. Enggak saya mau tanya. Waktu tadi kita puji-pujian, apakah cuma yang hilang 5 juta yang tepuk tangan? Yang 1 miliar diem aja. Loh, hidup itu akan tetap berjalan. Yang membedakan adalah hati kita. Kita ini seringkali berkata, engkau Allah yang baik, engkau Allah yang menyertai. Tapi seringkali kalau mau jujur, hati kita gak bilang begitu. Kita bilang, why God? Kenapa saya dirugikan? Kenapa saya kehilangan? Saya ketemu satu pengusaha, 2021 orang utang sama dia 28 M. Ini nyata. Orang yang gak bisa balikin, 23 M. Orang yang gak bisa balikin, 23 M. Saya tanya sama dia, Pak, gimana? Ya udah. Saya, istri, anak udah sepakat. Kita nggak usah tagih lagi. Jadi orangnya itu katanya mau nutupin hutang dengan satu gedung yang dia punya di daerah BSD Serpong. Saya nggak tahu kejadiannya sampai sekarang seperti apa. Tapi gedungnya itu nilainya bahkan nggak nyampe 23 M. Saya tanya sama dia, Pak, gimana rasa hati Bapak? Ya saya bilang, dia bilang ya saya udah memang waktu pinjemin sih udah itu Pak Yebi. Saya udah tahu apa yang saya keluarin ya bisa aja nggak balik lagi. Dia orang kaya raya. Nah kenapa dia jadi orang sukses? Karena dia punya hati yang lebih besar dari kita. Waktu dia bilang 23 M dia mau relain, ya gak ikhlas saya. Sampai saya telepon istri saya, yang kalau aku jadi debt collector kamu setuju gak? Lu bayangin 23 M, masih tetap santai aja. Waktu sakit bener. Pahit adalah rasanya. Kesel ya pasti, namanya manusia ada emosional. Tapi bedanya hatinya dia punya keikhlasan dan dia percaya rancangan Tuhan bukan kecelakaan. Tapi damai sejahtera. Dia tetap suka cita, dia tetap hidup dengan baik. 23 M. Nah lu 100.000 hilang di rumah, satu rumah jadi tersangka. Siapa nih? Mah, sini.
Mama jawab papa dengan jujur ya. Lihat mata papa, lihat. Mama ada lihat nggak uang 100.000 di atas meja TV di kamar? Lihat nggak? Enggak pak. Demi Tuhan Yesus kamu, demi Tuhan Yesus. Ada lihat nggak di atas meja? Enggak pak, demi. Awas ya Ma ya. Jangan sampai mencuri loh. Kita nih, pokoknya doa diomel, padahal bukan istri. Ini pasti anak nih. Sini. Di gereja diajar apa? Pembohong masuk neraka. Jadi papa mau tanya ya, sama Dede, ada nggak lihat? Padahal anaknya masih 2 tahun. Dusta kamu ya, awas ya. Mbak, sini. Kamu udah tahu kan? 3 mbak pembantu sebelumnya udah saya polisikan semuanya gara-gara nggak jujur. Sekarang saya tanya sama kamu. Kamu lihat nggak? Tadi beres-beres kamar nggak? Beres nggak? Demi Allah kamu, lihat nggak di dalam? Enggak Tuhan, demi Allah Tuhan saya nggak ambil Tuhan. Istri enggak, anak enggak, mbak. Ini pasti anjing nih, Blacky. Enggak bener, ada banyak kita nilainya enggak seberapa tapi hilang damai sejahtera. Sampai berdoa enggak mau, datang ibadah juga dengan hati yang dongkol. Lalu engkau berkata tentang berkat dan keberhasilan, omong kosong. Karena berkat itu sesuai kapasitas. Saudara kapasitas 200 ml, jangan berharap 1 liter dikirim sama Tuhan. Kalaupun Tuhan kasih akan terbuang cuma-cuma. Hati ini harus dijaga. 2023, saya sekali lagi ngomong, saya gak kenal saudara, jujur aja. Saya gak tahu apa yang akan kau hadapi di tahun ini. Tapi selama engkau jaga hati, engkau akan tetap keluar sebagai pemenangnya. Janji Tuhan bukan seperti pikiran kita. Ada orang berpikir gini, pendeta saya udah dengar suara Tuhan. Tuhan bilang Tuhan pasti kasih berhasil. Bukan berarti di saat itu juga langsung berhasil. Engkau ingat cerita Abraham. Tuhan bilang sama dia apa? Abraham pergi ke pantai, hitung-hitung pasir. Buat apa Tuhan? Sebanyak itulah keturunan akan kuberikan. Malam-malam Tuhan bilang, Abraham yuk keluar. Ngapain Tuhan? Lihat itu bintang. Sebanyak itu akan kuberikan keturunan. Dia langsung pulang, dia bilang sama istrinya. Sayang, Tuhan mau kasih keturunan. Hah? Betul. Masa sih Pak? Bener. Oh puji Tuhan. Tuhan mau kasih kita anak seberapa? Abraham bilang coba kamu tebak. 2? Enggak. 4? Enggak. Abraham bilang ratusan. Saya percaya Sarah gak akan masuk logika. Dia akan bilang, Bram, gue ini bukan hamster. Setiap beranak 6, setiap beranak 8, satu aja saya gak bisa Bram. Di sini kan persoalannya, istrinya mulai bilang apa? Tuhan akan kasih saya keturunan, tapi mungkin kan dari rahim saya. Agar, sini, stop situ. Bram, dia masih muda, peranakannya masih kuat. Mungkin bukan dari saya, tapi dari dia. Saya mau tanya, Abraham tolak gak? Abraham bilang, akhirnya dia punya anak kan dari si Hagar. Siapa namanya? Kan sampai sekarang kan ribut masalah itu kan. Keturunan yang satu sama keturunan yang satu. Kan cuma gara-gara apa? Sulit mengerti cara Tuhan bekerja dalam hidup kita. Tapi Abraham belajar. Di usia berapa Abraham mendengar janji Tuhan tentang keturunan? 70. Umur berapa Abraham mendapat keturunan? Umur berapa pada waktu itu Sarah? Ya, can you imagine? Abraham umur 80, 10 tahun setelah berjanji dia oke lah Tuhan pasti kasih berkat. Abraham umur 90, Sarah 80, dia mulai kerutin kening, gimana. Abraham umur 100, Sarah 90, Abraham mulai pikir, jangankan mengandung, jalan aja udah geter deh. Saya tuh percaya mujizat. Saya sangat percaya mujizat. Tapi kalau ada pendeta Artalkol, lalu bilang, yang belum punya anak boleh maju ke depan, opung jangan maju. Ya, ada standarnya. Yang maksimal 45 oke lah. Tapi kalau opung, kenapa opung? Opung mau punya keturunan. Opung umur berapa? 84. Saya pun, bukan cuma saya, malaikat juga bilang, ini gimana sih opung satu ini? Dokter ahli juga kalau yang datang opung-opung ke SPOG itu, dokter, saya rasa kayaknya saya lagi isi. Opung udah telat, udah 20 tahun yang lalu, udah nggak pernah lagi menstruasi. Opung kayaknya nggak usah USG deh.
Opung udah pasti mengandung nggak pasti. Terus saya kenapa dokter? Paling kembung, opung kembung. Sekarang saya mau ingin engkau lihat Sarah dengan logika umur manusia ya kan. Oke lah dia masih muda dengan umur, tapi 90 kan susahnya minta ampun Pak. Kalaupun dia isi nih, kalaupun dia mengandung nih, melahirkannya kan susah. Lu pernah lihat wanita melahirkan enggak? Yang sesar aja susah. Istri saya terakhir 2020 tuh sesar di Eka Hospital pas lagi pandemi awal itu bulan April itu. Itu aja setengah mati istri saya. Dia bilang katanya dikorek-korek lah berasa. Saya nggak boleh datang kan karena waktu itu lagi COVID lagi tinggi-tingginya. Yang paling menyakitkan itu waktu lahiran normal. Sebagian ibu-ibu yang lahiran normal paham betul maksud saya. Saya kan lahiran pertama normal tuh di Surabaya. Istri saya. Itu sampai nggak ada harga lah. Terbuka semuanya di depan dokter, suster. Anak saya nggak keluar-keluar. Bayangin ya, pembukaan 1 sampai pembukaan sempurna hampir 24 jam. Itu kan sakit minta ampun. Dokter bilang, Pak Pendeta, panggil anaknya Pak biar cepat kontraksi keluar. Saya manggil anak saya dari lembut sampai naik darah. Sayang, keluar yuk mamanya sakit. Yuk sayang, keluar yuk. Keluar enggak? Keluar. Itu waktu mau didorong itu kan darah berceceran digunting kan sama aduh Tuhan Yesus saya. Istri di situlah saya ngeliat istri saya paling jelek seumur-umur di situlah. Itu bidan sampai naik loh di atas istri saya ngedorong dari atas itu. Itu umur 29 tahun. Lu bisa bayangin? Kalau misalkan 90 tahun, setiap kontraksi, pingsan. Pingsan. Tapi itulah mujizat. Mujizat di luar nalar dan rencana kita. Makanya buat setiap jemaat Tuhan yang pertama, apa yang harus kita lakukan? Jaga hati. Yang kedua, apa yang harus kita kerjakan? Sederhana, hal yang pasti semua orang Kristen bisa lakukan. Berdoa. Lihat deh, Abraham, Ishak, Yakub, setiap ada hal yang dia gumuli atau yang ada yang dia syukuri, dia pasti bikin mesbah. Dia berdoa di dalamnya. Doa orang Kristen adalah doa yang paling sederhana. Kalau saudara perhatikan agama kita tuh agama yang paling gak repot untuk masalah doa. Ada gak baju khusus kalau saudara mau berdoa? Ada gak arah khusus? Saudara kalau misalkan, ini kan streaming ya, nih biar takutnya enak. Mereka susah loh itu. Karena habis selesai, kena yang tidak muhrim, ulang lagi. Siapa yang masa lalunya sempat beda itu? Ada? Ya kan? Pernah kan? Kalau kena yang bukan muhrim gimana? Batal. Jangankan cuma sentuh. Tanya yang ini ya. Buang angin aja. Lu ketawa dia kayak bener. Ulang lagi. Bener. Tanya nih. Waktu wudhu pernah kentut gak? Ya, ulang lagi gak? Ulang. Cuma orang Kristen. Ku sampai kita pikir jemaat lain tuh rebah dalam roh ya kan. Jemaat sebelah udah Kita. Jangankan di tempat jemaat. Gue berapa kali di mimbar lagi perjamuan kudus. Mari kita angkat tubuh Kristus. Iya. Cuma orang Kristen. Lu kalau misalkan itu ada jam khususnya. Orang Kristen bebas. Orang Kristen tuh doa yang paling sederhana. Ada gak rumusan kata kalimat sebelum kita berdoa? Gak ada. Orang Israel sampai hari ini kalau dia berdoa ada intronya. Baru ata Adonai elu helu melek haolam. Kalau kalimat itu gak dia perkatakan doanya tuh belum afdol. Orang Kristen ada gak pembukaan dari awal? Gak, saya tanya jujur aja, ada gak? Gak ada orang Kristen doa yang paling sederhana. Coba lihat Yesus. Waktu dia meredakan badai, apa kalimatnya? Panjang atau pendek? Cuma 2 kata, diam tenanglah. Waktu dia bangkitin orang mati, siapa namanya? Apa kalimat Yesus kepada dia? No, bukan bangkit apa? Lazarus, keluarlah.
Keluar. Untung dia lengkap. Lazarus keluarlah. Kalau dibilang keluar, itu semua mayat keluar semua. Pocong-pocong keluar dari dalam. Yesus lengkap, dia bilang Lazarus keluar. Kalau enggak udah mau keluar semua itu di dalam situ. Bener. Saudara baca firman, doa orang Kristen itu berkuasa. Bukan kata kalimatnya, bukan susunannya. Kita nih banyak tertipu karena konsep ideologi manusia. Jadi kita pikir doa itu harus susunan kata. Boleh, boleh banget, boleh, bagus. Kita ini kalau berkata-kata dengan susunan yang rapi, panjang, itu bagus. Tapi apakah itu penting? Tidak. Ada orang bilang begini, ya habis pendeta, saya emang gak ada karunia doa. Doa mah bukan karunia. Memang ada orang pandai menyusun kata. Kalau dia doa tuh seperti puitis sekali. Ya Allah Bapa, Gadol Ha Elohim, Allah Maha Besar, Allahu Akbar. Engkau pencipta langit dan bumi. Engkau Allah yang bertahta di atas segalanya Tuhan. Langit adalah tahtamu dan bumi adalah pijakanmu. Maka pada malam hari ini Tuhan dalam ibadah ini kami mazmurkan asmamu. Sampai jemaat yang gak ngerti pikir Tuhan asma. Saking bagusnya dia buka kalimat sampai orang bingung. Tapi ada orang kalau berdoa, pernah perhatiin gak? Gak tahu ya tim di sini, pernah perhatiin gak? Ada kalau berdoa ada satu kalimat yang diulang, ada kata yang diulang-ulang. Terima kasih ya Bapak, sebentar ya Bapak, kami ya Bapak akan ibadah ya Bapak. Karena itu ya Bapak, biarlah ya Bapak, ibadah hari ini ya Bapak bisa berjalan ya Bapak dengan lancar ya Bapak. Kami serahkan ya Bapak, pendeta ya Bapak, siapapun hambanya ya Bapak, biarlah ya Bapak berdapat menyampaikan ya Bapak. Dia 1 menit doa, ya Bapaknya 2000 kali. Kak, saya mau tanya, Tuhan persoalan gak? Atau dari sorga Tuhan bilang, ya Bapak mulu lu? No. Ada orang yang susunan, ada yang doa panjang sekali. Ada nggak di rumah roti ini yang kalau doa panjang sekali? Ada ya? Jangan pernah ditunjuk doa makan, nggak penting. Waktu itu sama Frida nggak? Waktu ke Solo ya? Oh beda ya, beda tim ya? Oh saya mission trip ke sana. KKR lah kita di lapangan. Nih ada saksi, oh enggak, dia nggak ikut. Habis selesai ibadah ya kan, udah banyak gereja datang, selesai ibadah makan-makan. Saya udah capek, udah keringetan, udah basah kuyup karena kan di lapangan panas. Itu dari berbagai gereja datang bawa makanan, macam-macam lah, tetek bengek macan di situ. Penatua bilang, sudah Pak Pendeta kita mau makan, Pak Pendeta doa lah. Saya bilang udah jangan saya lagi deh, udah siapa aja ditunjuk deh untuk doa makan. Ditunjuklah satu bapak, waduh nyesel saya seumur umur. Waduh Tuhan Yesus, udah kita berjam-jam KKR belum makan, dia doa lama sekali. Kita mau doa makan, sampai presiden lah disebut lah, MPR, DPR, RT, RW semua disebut. Boleh nggak apa-apa, cuma lihat konteksnya dong ya kan. Udah selesai dia doa bangsa negara, terima kasih untuk gereja disebut HKBP, GPIB, GPDI. Dia disebut satu, karena kan tadi kan antar denominasi, semuanya disebut. Terakhir kita dari doa tuh semangat dari amin, amin sampai amin, amin. Kalau kelamaan juga kan kita kan dia terakhir mulai masuk doa makan. Pas doa makan kita pikir udah mau makan ini. Dia doain dulu satu-satu. Kami doa buat soto ini Tuhan tidak kolesterol, tidak darah tinggi. Itu baru soto. Gue lihat itu satu meja maksudnya. Aduh. Yesus yang bilang bukan saya. Engkau berdoa bertele-tele. Engkau pikir dengan doamu yang panjang-panjang Tuhanmu mendengar. Bukan saya ngomong. Saudara protes baca tuh dalam Matius pasal 6. Bukan saya ngomong. Yesus yang ngomong. Jadi doa itu bukan masalah panjangnya, panjang boleh. Tapi bukan itu esensi dari doa kita. Ada orang, kita punya teman orang NTT, siapa? Julius Palidunga. Julius Palidunga itu orang Flores, NTT. Dia kalau berdoa lucu sekali. Dosen bilang, kita mau mulai belajar. Julius doa, dia punya logat kan. Baik Pak dosen. Kita berdoa. Ya Bapak. Ya Bapak, kita ketawa ya kan. Bapak, sebentar, ya Bapak. Jadi kita suka ngeledekin. Setiap dia bilang gini, ya Bapak. Kita bilang, Apakah Yesus persoalan dengan cara dia berdoa? Tidak, kita nih, ini saya ngomong ya, supaya nanti pulang, saudara ngerti. Doa itu bukan hal yang sulit.
Doa itu nggak butuh kata kalimat yang bagus dan sempurna. Doa itu masalah hati saudara sungguh-sungguh sama Tuhan. Kita nih suka tertipu gini, kalau kita doanya nggak ada urutannya. Saya pernah ikut KKR, dia bilang begini, pokoknya kalau doa itu ada 7 P. P yang pertama pembukaan, penyembahan, pembukaan hati, permohonan, pengagungan. Pokoknya 7 P itu kalau kita doa menembus langsung awan kemuliaan sorga. Waktu saya dengar seminarnya saya bilang gini, ih mantap ya. Saya berkomitmen pulang, saya akan mulai mempraktekkan doa itu harus ada 7 P. Tapi saya pikir-pikir setelah menjalani hidup, kayaknya gak butuh-butuh amat 7 P. Saudara pulang dari sini, ada truk remnya jebol. Berdoa gak? Masih ingat 7 P? Hah? Gak, masih ingat 7 P? P yang pertama. Sebelum P yang kedua udah mati, ditabrak duluan. Tinggal kita bilang, ya Yesus kalau gak diselamatkan, lu lama banget sih. Iya. Nih, saya bukannya anti ya, saya enggak. Saya ini teologis, saya antar denominasi, saya enggak anti. Cuman saya menyayangkan kalau ada hamba Tuhan yang memaksa ya. Kalau dia pakai sendiri boleh, tapi kalau dia maksa sama jemaat Tuhan. Mulai sekarang kalau berdoa harus memperkatakan kata-kata yang tepat. Gak boleh lagi kita mengatakan panggil nama Allah. Tuhan secara teologisnya benar. Tapi secara kontekstualnya kurang tepat. Karena nama Yesus di belahan dunia lain juga namanya beda. Oh enggak, kita harus memanggil dengan nama aslinya Yeshua HaMashiach. Kita harus memanggil dengan kata Elohim. Boleh-boleh saja kalau dipraktekkan pribadi. Jangan lu paksa orang, apalagi dibilang kalau kita gak memanggil namanya maka Tuhan gak mendengar doa kita. Ini yang mulai bodoh. Nama saya siapa? Yebi. Anak saya yang pertama, waktu umur 2 tahun mulai belajar panggil Yebi. Dia panggil Papa Yebi. Tapi karena baru 2 tahun dia singkat semuanya. Pabi. Babi. Dia panggil saya Babi. Saya hampir coret dari kartu keluarga nama dia. Babi. Endong babi. Babi uang, babi endong. Kak, saya mau tanya, saya sebagai orang tua, waktu anak saya panggil saya babi, apa reaksi saya? Saya datang, saya akan peluk dia, saya akan gendong, saya gak akan bilang, durhaka kamu ya, lancang mulut, enggak. Saya ngerti kok anak saya panggil saya papa. Loh begitu juga Tuhan. Di Indonesia nama Yesus juga banyak sebutannya. Lu tanya orang Batak, coba panggil Tuhan Yesus, Yesus. Bukan Amang, bukan Yesus Amang, Yesus. Sudahlah. Aku dari zaman Om Enser kok aku panggil Yesus enggak masalahnya itu. Iya. Saudara panggil nama Yesus di tempat lain beda. Nih saya datang di Tangerang ini, orang Chinese benteng di sana. Saya panggilnya nggak bisa Yesus, Yehu. Yesu. Cim, bukan Yesus. Ya Yesus, oh ya biasa panggil Yesus ya nggak apa-apa ya. Ya nggak apa-apa. Lebih aneh lagi kalau siapa yang orang Ambon di sini. Orang tanya nih orang Ambon. Orang Yesus dipanggil apa di sana? Yesus dipanggil apa? Tete manis. Saya akan besar di Jakarta. KKR di sana mereka bilang, penatua bilang, pendeta kalau kami di sini tidak panggil Tuhan Yesus, kami panggil tete manis. Hah? Tete manis. Jadi KKR kan, hari ini tete manis. Buat saya kalimat itu tuh aneh gitu. Tapi apakah Tuhan masalah dia? No, Tuhan tetap datang, kita yang repot. Mau berdoa aja mesti panggil yang Yesus bahkan ngerti kok doa orang sumbing, doa orang gagu. Kalau kita ngebatasin orang, kalau berdoa tuh harus ada suaranya. Biar kita mendengar, biar sorga mendengar, biar setan. Gimana orang sumbing doa? Ayo, hai, percaya. Wahamu hai. Apakah Tuhan kesulitan mengerti? No. Orang udah sekarat, lehernya bolong dimasukin. Pak, ayo Pak doa Pak, biar sembuh dari kanker leher Pak. Saya mau tanya, Yesus ngerti gak? Dia tahu persis. Jadi doa itu bukan kata kalimatnya. Doa itu bukan masalah urutannya. Doa adalah hati saudara. Memang gak semua kita punya karunia berkata-kata kok. Ada kita yang kalau doa tuh suka kayak bingung gitu. Ini kalimatnya apa lagi nih abis itu.
But it's okay buat Tuhan, selama engkau memanggil dengan nama yang sesungguhnya, Tuhan akan nama sesungguhnya apa? Pengenalan kita akan Allah. Ada encim-encim di Chinese Cina benteng situ. Saya bilang sama dia, Cim, sekarang berdoa. Lu tahu nggak cara doanya gimana? Yesus, lu tahu Oe punya suami lagi menclet. Saya 30 tahun lebih kenal Yesus, nggak pernah saya panggil dia kata lu. Ini encim baru bertobat. Dia baru bertobat. Dia panggil Yesus, lu tahu Oe punya suami mencret. Pakai kayak bahasa yang lebih lembut gitu ya. Sakit pencernaan, diare. Itu malaikat yang catat juga bingung. Mencret apa sih mencret? Saya mau tanya, ada mujizat gak? Terjadi, sembuh lakinya. Jadi bukan kata kalimatnya. Kita suka ditipu. Orang Kristen tuh apakah wajib tutup mata? Saya mau tanya jujur. Ada gak peraturan mana tutup mata? Gak ada. Kalau doa harus tutup mata atau enggak? Bebas. Yang penting kesungguhannya bukan masalah matanya. Saya di mobil seringkali orang telepon. Pak tolong doain Pak, mama saya masuk meja operasi. Saya tutup mata atau buka mata? Enggak, saya tanya. Hah? Saya tutup mata. Tuhan berkati agar akhirnya sama-sama ketemu di meja operasi. Orang ada Tuhan. Saya sama Frida kan banyak kan kita ke daerah itu ketemu yang nggak kayak di Jakarta. Kalau di Jakarta ya orang doa angkat tangan gini. Ya kalau di daerahnya begini. Apakah beda kuasanya? Kita ini suka tertipu. Gila itu kalau pendeta pengurapan tangannya bergetar loh. Apakah kuasa Tuhan ditentukan oleh lipat tangan atau no? Ada orang yang memang berdoa begini mujizat juga terjadi. Ada orang yang memang berdoa begini. Ya siapa tahu bukan pengurapan, Parkinson ya. Tapi intinya bukan caranya, bukan tata bahasanya, tapi kesungguhannya. Saya mau engkau 2023 engkau berdoa untuk hidupmu. Kan saya nggak tahu beban apa yang kau pikul. Saya kan nggak tahu air mata apa yang menetes. Tapi yang saya tahu doa orang benar besar kuasanya. Yang ini jam berapa nih? Udah pulang. Udah malam lah. Coba saya mau lanjut atau enggak? Nah pura-pura. Ya udah yang terakhir 3 poin. Sampai di waktu yang baik ya kita ketemu lagi. Yang ketiga. Apa yang terjadi kepada Ishak sampai dia akhirnya sukses di tanah Gerar? Sederhana, dia bersyukur. Sama-sama bilang sama saya bersyukur. Ada satu doa yang terkenal di Alkitab, namanya doa Bapa kami. Coba saudara sebut. Bapa kami yang terus. Dan tetapi sebab dan sampai ada bagian yang saya mau garis bawahi. Yesus bilang begini dalam doa Bapa kami, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saya nggak tahu Frida masih ingat atau enggak. Tapi satu kali di kelas pernah ada perdebatan, intinya gini. Dalam Yohanes pasal 10 Yesus bilang ego emi opoimen okalos. Aku adalah gembala yang baik yang akan memberikan domba-dombaku hidup yang berkelimpahan. Ini persoalannya. Kalau Yesus mau kasih yang berlimpah, kenapa dia ajar kita minta yang cukup? Bukankah berlimpah dengan cukup dua hal yang sangat berbeda? Kenapa dia mau kasih yang berlimpah, tapi dia ajar kita minta yang cukup? Bukankah berlimpah itu lebih banyak? Bukankah berlimpah itu lebih baik daripada sekedar cukup? Harusnya doa Bapa kami berkata, berikanlah kami pada hari ini berkat kami yang berlimpah. Tapi kenapa dia ajar kita minta kata cukup? Apa arti kata cukup? Cukup itu apa? Enggak. Etimologi kata aja, maksudnya sederhana. Cukup itu artinya apa? Pas, sesuai, apalagi? Saya mau tanya sama jemaat Tuhan. Di Bogor ini, untuk hidup 1 bulan, berapa uang yang cukup untuk kita pegang? Saya tanya, 5 juta per bulan di Bogor cukup nggak? Hah? Hati-hati jawab ya, malaikat catat lu sampai mati cuma dapat 5 juta, hati-hati. Jujur aja lah, nggak usah 5 juta per bulan di Bogor cukup nggak? 10 juta? 15? 20? 30? Di mana saya berkhotbah, pertanyaan ini akan berbeda sekali cara jawabnya. Kalau saya khotbah di daerah kota, lalu saya tanya 5 juta cukup nggak? Sebagai mereka mengerutin kening, UMR aja di atas itu pendeta. Ada yang bilang 15 cukup, ada yang bilang 20. Waktu saya khotbah di SCBD, saya tanya sama mereka berapa yang cukup? Rata-rata mereka mulai bilang cukup di angka 20, 30, 40, 50.
Tapi waktu saya berkhotbah di depan para owner, pemilik perusahaan-perusahaan besar, saya tanya sama mereka, Pak, engkau para pengusaha, berapa yang cukup sebulan untuk engkau hidup? Sebagian mereka bilang di atas 50, 100, ada yang 150, ada yang 200. Apa arti kata cukup? Cukup tidak akan pernah cukup kalau kita tidak berkata cukup itu artinya bentuk syukur kita. Karena ada orang yang hidup dengan 50 juta dia bilang kurang, tapi ada orang yang hidup dengan 5 juta dia bilang cukup. Nah, kenapa Yesus ajar kita minta yang cukup? Supaya mengajar kita untuk bisa berkata, God, it's enough. Tuhan cukup. Ini cukup bagiku. Karena pada dasarnya kita nih manusia makhluk yang ingin lebih. Saudara udah punya baju satu, pengen gak punya baju lebih? Pasti. Saudara udah punya kendaraan motor, pengen punya mobil yang kedua. Saudara udah punya rumah kecil, pengen punya rumah yang agak besar. Udah dapat rumah yang besar, pengen rumah yang berikutnya. Salah gak? Tidak. Tapi kenapa Tuhan ajar kita minta cukup? Supaya kita nih banyak belajar bersyukur, saudara. Hidup di 2023 mungkin saja berkatmu tidak seperti target yang kau harapkan. Saya ngomong dengan pahit. Income yang kau akan terima mungkin gak seperti angka yang kau targetkan di awal 2023. Tapi selama kau hidup dalam rasa syukur, hidup ini akan jauh lebih enak. Saya mau tanya sama ibu-ibu di rumah roti. Saudara kalau dapat uang dari suami, dihitung dulu baru berdoa atau berdoa dulu baru dihitung? Nah itu beda kasus itu. Berdoa dulu baru dihitung atau hitung dulu baru berdoa? Udah gak usah belaga rohani lah, berdoa dulu. Kalau ibu hitung, puji Tuhan kalau cukup atau berlebih. Kalau kurang tuh doanya agak sedikit kurang enak. Kita udah hitung nih. Tuhan terima kasih buat berkat-Mu Tuhan. Mana kurang lagi Tuhan, tapi ya aku percaya kok. Itu gak enak itu. Besok kalau dikasih duit suami, sebelum hitung doa dulu. Karena ibu-ibu tuh kalau ngitung gak perlu begini Pak. Dia begini aja dia tahu loh. Itu talenta ya mungkin, dia gini, dia tahu loh jumlahnya. Ya itu talenta dari kecil itu. Sebelum hitung, mulai bilang begini, Tuhan terima kasih buat berkatnya. Aku percaya Engkau cukupkan untuk sepanjang bulan ini. Berkati suamiku, jangan buru-buru dipanggil mati. Tuhan berkati kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, berkati pekerjaannya. Terima kasih dia sudah berjelilah, amin. Itu habis kita doa, suami kita gini. Kenapa Pak? Enggak lah, debu. Seneng dia. Nanti minggu depan dia bawa duit lagi. Gak tahu nyolong dari mana pokoknya dibawa lagi. Karena syukur itu mengubah. Sama-sama bilang sama saya 2023. Saya harus bersyukur. Dan ya udah 1 jam nih, udah 1 jam. Saya tutup cerita terakhir. Karena mungkin kita gak tahu sampai kapan kita akan ketemu lagi. Saya cerita terakhir. Ini cerita yang paling sering saya ceritain setiap saya ketemu di tempat yang baru. Mungkin beberapa yang udah datang udah tahu lah ceritanya. Tapi saya paling senang cerita ini. Satu kali di Manado. Ada oma opa so tua sekali. Opa bukan cuma tua, dia sudah sakit stroke. Jadi karena dia sakit stroke, dia punya posisi badan cuma di tempat tidur, satu so begini, karena dua-dua batang otak kena. Kelihatannya opa so mau mati. Jadi anak menantu cucu oma kumpul di situ, lihat opa sudah mau sakaratul maut. Anak mantu cucu keluar semua bilang, sudah biar oma deng opa berdua. Udah oma deng opa berdua, oma menangis. Oma lihat opa kesakitan, oma bilang, opa sakit yang ngana badan. Oma tanya begini, opa kalau nanti ngana dipanggil Tuhan, ada ndak ngana permintaan? Kalau nanti kamu mati, ada nggak permintaan kamu? Oh ada. Opa bilang begini, perhatikan. Karena opa so stroke, DP bibir so beng-beng ke kiri. Jadi dia suara gak jelas. Opa bilang begini sebenarnya. Nanti kalau saya mati, saya mau pakai jas sama baju terbuka di muka. Orang mana dulu gak bilang kemeja. Baju terbuka di depan, baju terbuka di muka. Kemeja. Karena orang kampung mereka. Tapi oma so tua, so pongo. Tahu pongo? Tukik, tahu tukik? Bolot, tahu bolot? Tapi orang kalau udah tua, dia bolot itu umurnya panjang. Benar. Saya di Manado pelayanan tuh umur 90 tahun, itu masih sehat. Saya tanya oma apa rahasianya? Oma bikin kita plating pongo. Saya bilang kenapa oma? Biar kalau Tuhan udah panggil oma udah dengar. Ada yang serius banget. Jokes, bercanda. Jadi karena oma so ndak dengar, oma tanya ulang. Kiapa opa? Bagus saya buka beriku gak kok pakai jas. Kiapa opa? Bagus buka ibu gak kok pakai jas. Kiapa opa? Opa mati.
Jadi opa mati bukan karena stroke, stres, ditanya-tanya terus. Pas opa so mati, oma berteriak, opa! Weh, anak cucu mantu masuk semua ke dalam ruangan, lihat opa sudah bernyawa, menangis semua. Selesai mereka menangis, sapu air mata, mereka tanya, oma, ada ndak opa permintaan? Oma bilang, ada. Tadi opa sebelum mati, opa bilang begini, nanti kita kalau mati, kita mau pakai baju pramuka, kong pakai tas. Bingung ya kan? Tapi karena opa bilang begini, nanti kita kalau mati, kita mau pakai baju tabuka di muka, kong pakai jas. Kemeja kong pakai jas. Oma dengar baju pramuka kong pakai tas. Jadi karena opa so mati enggak mungkin tanya ulang ya kan. Jadi anak-anak bingung, betul toh oma, opa minta pakai baju pramuka, oma dengar sendiri. Anak-anak turun dari Tomohon, masuk ke pasar mau beli baju pramuka bingung. Penjual lebih bingung lagi, mau buat siapa? Tapi opa, adanya siaga 1 celana pendek. Akhirnya pikir, oh sudahlah, karena for opa sudah. Akhirnya opa dibeli baju penggala. Opa di peti mati DP Gaga, DP topi pramuka di sini, DP dasi, DP pangkat, DP peluit ada di sini, DP pisau pramuka, DP tali pramuka. Orang Manado kalau mati itu cuma 2 gaya. Kalau enggak begini, begini. Tapi karena opa pakai baju pramuka, opa pegang tongkat di sebelah. Pas mau tutup peti, semua bingung. Iya po, opa pakai baju pramuka. Karena lagi berduka, enggak ada yang berani tanya. Keluarga bilang, pendeta Vence boleh maju ke depan, tutup peti opa. Sudah, pendeta lihat baju pramuka. Siapa pakai baju pramuka? Opa pepesan, ya sudah. Jemaat Tuhan yang terkasih, oma, anak, cucu mantu, janganlah menangis bersedih. Janganlah larut. Opa enggak pergi lama, opa cuma camping. Ditutup peti, disil, bawa ke Tomohon. Bawa ke Tomohon. Mau dikebumikan biasa orang Manado menyanyi, bersama malaikat di surga. Tapi karena pendeta lihat opa pakai baju pramuka, pendeta pikir, sudahlah jangan menyanyi. Pramuka 3 kali sudah. Dah puas. Dah puas. Saya mau tanya sama keluarga besar rumah roti di Bogor. Saya lagi cerita orang yang melahirkan atau orang yang meninggal? Hah? Ya, ini orang meninggal, opa mati. Mati itu dekat dengan kesedihan, air mata, dan kehilangan. Tapi kenapa ketika engkau dengar cerita ini engkau tertawa? Tergantung sudut pandangnya. Begitu juga dengan hidup saudara. Engkau mau mengeluh silakan. Engkau punya hak kok untuk bersungut. Engkau mau komplain, engkau mau bilang hidup gak adil, Tuhan gak mau, ya silakan aja. Itu hidup saudara, saya juga gak bisa paksa. Tapi engkau punya pilihan yang kedua. Engkau bisa bersyukur sekalipun engkau meneteskan air mata. Engkau tetap bisa berkata, Tuhan engkau baik sekalipun keadaanmu tidak baik. Bersyukur yang paling hakiki bukan ketika apa yang baik engkau terima. Bersyukur yang paling hakiki bahkan ketika apa yang kau harapkan tidak terjadi. Engkau tetap bisa berkata, Tuhan terima. Sama seperti kisah ini. Ini kan kisah orang meninggal. Kenapa engkau tertawa? Karena sudut pandang kita berbeda. Begitu juga ketika engkau lihat kegagalan hidupmu di tahun ini. Ketika engkau lihat hal yang buruk, kepahitan, hal-hal yang menyakitkan, katakan Tuhan terima kasih. Karena di balik semua itu, Tuhan turut bekerja mendatangkan kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Pak minta kunci 2. Tutup Alkitab. 3 poin ya kita dengar hari ini. Bagaimana engkau melihat Rehobot? Kelonggaran. Yang pertama, sama-sama kita tetap berjuang, jaga hati. Pasti ada hal yang pahit akan kau alami, pasti. Saya berdoa tentang penjagaan perlindungan Tuhan. Tapi hidup gak selalu seperti apa yang kita perkatakan. Dan yang kedua, yuk sama-sama kita belajar untuk berdoa. Doalah untuk usahamu, doa untuk hidupmu. Dan yang ketiga, bersyukur. Sesederhana itu. Khotbah saya itu paling sederhana. Tapi mungkin ini memberi paradigma baru. Ketika engkau pulang, engkau mulai ingat, iya ya, saya mesti jaga hati. Saya mulai berdoa dan saya harus mulai untuk belajar bersyukur. Tutup mata, saya mau doa buat saudara. Pujiannya saudara pasti tahu. Saat ku tak melihat jalanmu, amin.
saat ku tak mengerti, namun tetap ku pegang janji. Katakan pengharapanku, pengharapanku hanya padamu. Angkat pujian ini, katakan hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Amin. Selalu. Waktu lagu ini pertama kali dinyanyikan, yang mempopulerkan kan Pendeta Niko ya. Lagu ini mengubah banyak hidup jemaat Tuhan. Ada yang udah mau bunuh diri, akhirnya dia enggan. Ada yang udah kecewa, ada yang udah berhenti berdoa, ada yang udah mau cerai, akhirnya mereka kembali. Lagu ini juga tercipta oleh penulis bukan ketika dia dalam keadaan yang baik. Kalimatnya ini jujur, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu. Hidup ini seringkali kita gak paham, kenapa Tuhan? Sama seperti Ishak, Ishak bilang Tuhan kan Filistin di Gerar ini kan kelaparan. Kenapa saya mesti tinggal di sini? Harusnya saya ke Mesir dong. Tapi Tuhan bilang no, you stay. Dia tinggal. Dia memang diberkati, tapi orang mulai cemburu, orang mulai usir dia, orang mulai rebut apa yang dia kerjakan. Ishak bisa saja berkata, why God? Kenapa? Katanya engkau menyertai. Katanya engkau memberkati. Kenapa masalah terus datang kepada aku? Tapi ini kalimat yang paling luar biasa. Sekalipun kita gak paham, sebagai orang yang beriman kita mau bilang, saya mau tetap percaya. Pak, Bu, saya kan mungkin baru pertama kali ketemu saudara, saya gak kenal hidupmu. Di tempat ini kita tertawa, di tempat ini kita menunjukkan sukacita, but who knows ketika engkau pulang. Sebagian kita hidup dalam derita, sebagian engkau hidup dalam tekanan, air mata, hal-hal yang mungkin gak kita bisa ungkapkan kepada orang lain. Tapi ini pesan saya sebagai hamba Tuhan, ketika engkau pulang ambil satu sikap, Tuhan terima kasih. Aku memang gak mengerti, aku memang gak paham. Why God? Kenapa Tuhan izinkan aku menangis? Kenapa Tuhan izinkan aku tersakiti? Kenapa Tuhan izinkan aku ditipu orang? Kenapa Tuhan izinkan aku mengalami sakit? Tapi selama engkau tetap menjaga hati, selama engkau tetap berdoa dan engkau bersyukur, engkau akan melihat rancangan Tuhan yang baik tergenapi dalam hidup saudara. Saya mau kata kalimat ref ini menjadi doa setiap kita. Lihat kenyataan hidupmu dan katakan, hati ku percaya. Sekalipun belum ada pintu yang terbuka, katakan hatiku percaya. Sekalipun masalahnya semakin besar, tetap katakan hatiku percaya. Selalu ku percaya. Saya doa, diberkati setiap engkau yang mendengar firman hari ini. Firman ini menjadi rema yang baik di hati saudara. Mengubah, menolong, dan memberkati. Hamba doa biarlah pulang ada pengharapan yang baru. Ketika pulang ada kekuatan, ada semangat, ada hal yang luar biasa Tuhan nyatakan. Hamba doa dalam nama Bapa, Putra, Kudus, diberkatilah setiap kami di ibadah hari Rabu. Kami datang di tempat ini kami gak sia-sia. Kami menerima sesuatu yang baik daripada Allah. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Firman-Mu yang berkata, jika engkau ditolak di satu tempat, pergi dan kebaskanlah kakimu. Namun jika engkau diterima di tempat itu, berkatilah mereka. Terima kasih untuk persekutuan doa Rumah Roti Bogor, menerima hamba dengan murah hati Tuhan. Maka hamba berkatakan berkat dalam nama Yesus. Tuhan menyertai engkau dalam setiap kehidupanmu. Apapun yang kau lakukan, Allah selalu menyatakan dengan kuasa. Diberkati tim worship, diberkati Pak Davis, rekan hamba, sahabat hamba bersama Frida, Tuhan menyertai rumah tangga. Terima kasih Tuhan, hamba senang bisa ketemu Frida tahun demi tahun Tuhan. Kami tidak berjumpa karena kegiatan dan kesibukan, tapi hari ini hamba bisa melihat Davis, Frida dalam keadaan yang sangat-sangat baik. Terima kasih buat hal yang luar biasa yang Tuhan izinkan. Terima kasih Tuhan karena dari sekian banyak sahabat-sahabat di teologi, hanya sebagian kami yang tetap bertahan untuk melayani Tuhan. Terima kasih, hamba satu
tempat satu mimbar dengan Frida. Tuhan berkati Davis dan Frida dalam nama Yesus. Sukacita berkat kebaikan Tuhan menyertai kehidupannya bersama dengan putri mereka. Tuhan menyertai. Yang berdoa buat teman-teman yang lain, worship leader, singer Tuhan yang pegang OHP, yang pegang multimedia, bahkan teman-teman di Zoom, juga seluruh pengurus yang sudah mengatur jalannya ibadah di tempat ini. Tuhan berkati agar rumah roti benar-benar Tuhan seperti Bethlehem, rumah yang baik, rumah di mana Kristus lahir dan hadir di sana, tempat di mana kuasa dan mujizat Allah dinyatakan, tempat di mana rencana Allah terjadi. Berkati persekutuan ini agar selalu menjadi berkat buat masyarakat Bogor. Dalam nama Bapa, Putra Kudus, dalam nama Yesus. Hamba akan izin Tuhan meninggalkan tempat ini. Tuhan berkati agar kelanjutan ibadah dapat berjalan dengan damai sejahtera berkat Allah. Dalam nama Bapa, Putra Kudus diberkati. Kita yang percaya untuk tetap menjaga hati, untuk tetap berdoa dan bersyukur. Bersama kita katakan amin. Haleluya. Saya serahkan kepada yang bertugas. Puji nama Tuhan, terima kasih untuk hambanya Bapak Pendeta Yevi Tambayong. Tuhan memberkati. Saatnya kita akan memberikan persembahan, mari kita siapkan persembahan yang terbaik. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini ya Bapa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Yevi Tambayong Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu ini lebih lagi Tuhan. Lindungi, jagai dalam perjalanan pulangnya Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu beserta istri anaknya Tuhan. Kau memberkati keluarganya, Kau berkati pelayanan yang dia kerjakan kiranya Tuhan buat berhasil Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini ya Bapa. Sebagai rasa ucapan syukur kami Tuhan, kami mau memberi persembahan yang terbaik untuk-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, setiap tangan-tangan yang memberkati Tuhan, ini memperluas pekerjaan Tuhan di PD Rumah Roti. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Aku membalas kasih-Mu yang ku terima dan-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu, ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Terima kasih untuk persembahannya. Saya serahkan kepada Mas Erwin.
Bagi Bapak Ibu yang mengikuti Jumat malam hari ini ya, apabila ingin menabur bisa mentransfer ke Bank BCA atas nama Ibu Mariana M. Sugianto dengan nomor rekening 2861300295 ya. Semua diberkati, amin. Amin. Terima kasih buat persembahannya, Tuhan Yesus memberkati. Untuk Kamis depan ya, tanggal 16 Februari kami mengundang dari Rumah Roti untuk hadir kembali ibadah yang di Rumah Roti dan di Zoom ya, akan dilayani oleh Pastor Timothy Parengkuan ya. Untuk minggu depan Kamis tanggal 16 Februari ya, akan dilayani oleh hambanya Pastor Timothy Parengkuan ya. Demikian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Saya undang untuk bangkit diri, nanti Pak Rendra tutup dalam doa. Kita naikkan pujian. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini Tuhan. Kami telah menerima berkat oleh firman oleh hamba-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan dengan segala yang terbaik daripada-Mu Tuhan. Dan kami akhiri ibadah hari ini dengan berkat yang daripada-Mu Tuhan. Kami angkat hati kami Tuhan. Kami arahkan kepada-Mu Tuhan untuk menerima berkat daripada-Mu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Ya, Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa Kamis depan yang di Rumah Roti, yang di Zoom. Tuhan berkati. Segala perkara